Halo semua, kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pertumbuhan sekunder pada batang tumbuhan dikotil. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan anggota dari kelompok 4, antara lain Carissa Anggi Evriliana, nomor absen 6. Talita Nashwa Sahdayona, nomor absen 28. Verlitas Yanifa Ridotul Ula, nomor absen 32. Vita Nuranggraini, absen 33. Wahyu Pramodiati, nomor absen 34. Wiwit Kartikasari, nomor absen 35. Apa itu pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder terjadi akibat aktivitas pembelahan mitosis pada jaringan meristem sekunder atau meristem lateral, sehingga mengakibatkan diameter batang dan akar bertambah besar. Berikut bagian-bagian batang tumbuhan dikotil pada pertumbuhan sekunder. Yang pertama, silem sekunder, berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, terbentuk dari kambium ke arah dalam, dan menjadi bagian kayu yang keras. 2. Galih, silem tua yang sudah tidak aktif mengangkut air, biasanya berwarna lebih gelap, memberikan kekuatan struktural pada batang. 3. Gubal, merupakan silem muda yang masih aktif mengangkut air dan mineral, letaknya di luar galih. 4. Empulur atau hati, merupakan jaringan pusat batang yang terdiri dari sel-sel parenkim, berfungsi menyimpan cadangan makanan. 5. Lingkar tahun, berupa cincin-cincin yang terlihat di penampang melintang batang, menunjukkan pertumbuhan tahunan tumbuhan. 6. Floem sekunder, berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, terbentuk dari kambium ke arah luar. 7. Vaskular kambium atau kambium pembuluh, merupakan jaringan meristem lateral yang menghasilkan silem sekunder ke dalam dan floem sekunder keluar. 8. Kambium gabus, merupakan meristem sekunder yang menghasilkan jaringan pelindung atau periderm, menggantikan epidermis pada batang yang menebal. 9. Periderm, merupakan lapisan pelindung batang yang menggantikan epidermis, terdiri dari kambium gabus, filogen, dan velum. Ada dua macam meristem lateral, yaitu 1. Kambium vaskuler, terletak di dalam ikatan pembuluh antara silem dan floem. Fungsinya membentuk silem sekunder ke arah dalam dan membentuk floem sekunder ke arah luar. 2. Kambium gabus berperan menggantikan fungsi jaringan epidermis yang mengalami kerusakan. Sel-sel kambium vaskuler terletak di antara silem dan floem. Sel-sel kambium vaskuler melakukan pembelahan ke arah dalam membentuk jaringan silem sekunder dan ke arah luar membentuk jaringan floem sekunder. Pembelahan sel-sel kambium vaskuler menghasilkan pertambahan diameter batang sehingga epidermis terkelupas atau mati. Pembelahan kambium gabus akan menggantikan fungsi epidermis yang rusak. Lingkaran tahun. Kambium vaskuler aktif membelah sepanjang tahun, tetapi kecepatannya berbeda tergantung musim. Pertama, musim hujan. Pembelahan lebih cepat, menghasilkan xilem dengan diameter lebih besar. Kedua, musim kemarau. Pembelahan melambat, menghasilkan xilem dengan diameter lebih kecil. Perbedaan ini membentuk pola melingkar di batang yang disebut lingkaran tahun, yang dapat digunakan untuk memperkirakan umur tumbuhan. Menentukan waktu penebangan pohon berdasarkan ciri pertumbuhan sekunder. Bagian gelap, kambium pembuluh membelah ke arah luar membentuk floem dan membelah ke dalam membentuk silem. Pembelahan ke arah dalam lebih cepat daripada ke arah luar, karena itu bagian dalam kayu lebih tebal dari kulit kayunya. Bagian terang, lingkaran tahun terbentuk dari aktivitas silam. Di musim hujan, warnanya lebih terang dan lebar karena tumbuhan menyerap banyak air. Saat kemarau, silam lebih gelap dan tipis karena air yang diserap lebih sedikit.
Dari gambar tersebut, dengan bagian terluar tampak cukup cerah dan tidak terlalu gelap, maka pohon ini ditebang saat atau setelah musim hujan. Demikian tadi adalah materi mengenai pertumbuhan sekunder pada batang tumbuhan dikotil. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih.